Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rami Putri dengan NIM 2311012311050100. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen 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 perpustakaan digital, yaitu disuruh untuk melakukan tahapan publikasi menggunakan Oxig editor profesional. Terlebih dahulu, kita harus mengklik link yang ada di nomor 3, itu link download file instruksi dan UTS. Lanjut ke tujuan, download folder hasil ujian. Nah, hasilnya itu akan membuat pada file zip. Kita juga mendownload tugas akhir diplomat 3. Kita tunggu hasil datanya. Kita download yang bagian ini. Kalau misalnya sudah selesai kita mendownloadnya, kita ubah. Ambil pada bagian download. Pada hasil ujiannya ini kita ubah, kita ambil dan kita pasang ke bagian D. Tahan. Sampai D. Begitupun juga yang tugas akhir diplomatnya. Kita letakkan pada bagian D. Lalu kita ambil folder hasil ujiannya ini, kita ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak. Jika sudah selesai, kita buka. Di sini akan terlihat apa saja yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama yaitu convert PDF, watermark logo PDF, bookmark, serta yang lainnya sampai ke Handverse PDF. Kita langsung ke terlebih dahulu kita buka tugas akhir diplomat ini pada Word aja. Kita aktifkan pengeditan. Pilih Foxit PDF. Lalu tekan Advanced. Tengok apakah default state settingnya sudah standar apa belum. Kalau misalnya sudah, kita tekan OK. Kalau misalnya sudah, kita pilih Creating PDF. Kita letakkan pada folder hasil ujian. Klik 2 kali. Ambil pada konversi PDF. Dan simpan. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah selesai berhasil melakukan konversi file full text skripsi menjadi PDF. Nah, ini kita kasih tanda kalau kita sudah selesai melakukan langkah awal yang pertama. Kita kasih tanda. Oke. Selanjutnya yang kedua, disuruh memasang watermark dengan logo lembaga. Jadi kita ambil pada folder hasil ujian tadi, buka. Kita buka folder hasil ujian, ambil konversi. Kalau misalnya kosong, kita ambil pada bagian yang satunya lagi. Bentar, di bagian paling atasnya. Nah, ini kita copy, salin, kita masukkan pada
watermark, logo PDF, kita tempel, lalu kita klik buka dengan Foxy PDF, kita tekan organize, lalu bentar, organize, ambil watermark, add. Nah, kita ambil pada bagian file, tekan browser. Di sini saya sudah mendownload logo UIN. Tekan buka. Untuk opacity-nya kita ubah menjadi 25%. 25%. Oke. Dan untuk scale relative to target page-nya kita ubah menjadi sampai 40%. 40%. Jika sudah, kita ambil yaitu appears behind page, baru tekan OK. Nah, ini akan otomatis semua halaman sudah kita selesaikan menggunakan logo UIN sesuai sudah halaman. Lalu kita tekan file, save as, pilih watermark logo PDF, kita tekan simpan. Ya, berarti ini otomatis sudah. Kalau untuk menceknya kita bisa melakukan kembali. Kita ambil folder hasil ujian, ambil watermark logo PDF, buka, lihat. Nah, di samping sisi kanan ini kita dapat melihat apakah logo UIN-nya sudah ada. Jika sudah ada, untuk yang kedua kita sudah berhasil melakukannya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu menambahkan bookmark daftar isi hanya diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja. Caranya kita ambil folder hasil, kita copy terlebih dahulu, salin, kita letakkan pada C yaitu bookmark daftar isi, kita klik 2, kita tempel, lalu kita buka dengan Foxy PDF editor. Ambil bagian sisi penyimpanan ini, di sini ada tulisan bookmarks. Kita tekan yang ada penyimpanan plus, yang until ini kita ubah menjadi halaman sampul. Yang kedua, kita ambil itu kata pengantar. Kita blok. Bentar, kita blok. Tekan, ambil sisi ini, kita ambil pada save the corners view as a bookmark. Ini akan otomatis akan tersimpan pada. Begitu kita lanjutkan sampai selanjutnya yaitu abstrak. Oh iya, abstrak, daftar isi, daftar isi,
daftar gambar, daftar tabel, bab 1, pendahuluan. Untuk satunya ini kita pisahkan, satunya dengan pendahuluan kita kasih spasi, lanjut, latar belakang, bentar, latar belakang. Lalu kita blok latar belakangnya ini sesuai. Latar belakang ini termasuk pada bab 1 pendahuluan, jadi kita buat subbabnya. Kita ambil yang kedua yaitu rumusan masalah. Bentar. Wih. Maka otomatis anak subbabnya ini akan mengikuti latar belakang dari bab 1 pendahuluan. Begitu sampai seterusnya sampai bab 3. C yaitu batasan masalah. Yang D tujuan dan kegunaan penelitian kita blok. Bentar. Oke. Yang E itu penjelasan judul. F penelitian relevan. G sistematika penulisan. Lalu bab 2-nya itu landasan teori. Salin. Nah, bab 2 landasan teori ini kita mengikuti pada yang awalannya yaitu seperti bab 1 tadi. Kita klik, tahan, sampai kalau sudah kita ikuti pada bab 1 ini sesuai dengan babnya. Nah, maka akan sebentar. Nah, kita lanjut pada koleksi perpustakaan itu akan termasuk pada subbab pada bab 2 yaitu landasan teori. Kita salin. Nah, kita mengikuti pada yang seperti bab 1 tadi. Nah, maka akan otomatis akan seperti ini. Yang B yaitu pengertian pengembangan koleksi. Salin. Klik bagian luar akan otomatis. Dan C itu tujuan pengembangan koleksi. Ambil. Yang D itu tahap pengembangan koleksi. Bentar. Di bagian luar.
scroll ke bawah sampai dapat bab 3-nya. Kalau sudah, kita lakukan seperti tadi, yaitu blok 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 bab 3-nya, salin, maka pisahkan 3 dengan ini, blok pada bab 3 ini kita blok, lalu kita ikuti garisnya seperti seperti bab 2. Kita ikuti garis yang bagian di atas, maka otomatis akan seperti bab 1, bab 2. Lalu kita ambil pada metode penelitiannya. Bentar, kita ulang lagi sampai hasilnya bisa untuk di blok sampai A. Lalu kita lakukan seperti subbab, ada bab 2 dan bab 1. Kita tahan, akan sampai menggunakan garis jari seperti ini, maka akan mengikuti pada bab 1 dan bab 2. Kita scroll sampai bawah, apakah ada masih penjelasan tadi. Kalau misalnya tidak ada, maka teman-teman sudah menyelesaikan bookmarks pada bab pada awal bab abstrak, daftar isi, daftar gambar sampai pada bab 3. Jadi kita terlebih dahulu tekan file, save as, ambil save as. Kalau misalnya sudah, ambil pada pilihan bookmarks, kita ketik di sini bookmarks, lalu kita simpan. Berarti teman-teman sudah menyelesaikan bookmarksnya. Mari kita tengok pada folder hasil ujian, ambil pada bookmarks, maka akan otomatis akan tersimpan tugas hasil Diplomat 3 bookmark. Maka teman-teman sudah menyelesaikan bookmark tersebut. Jadi kita kasih tanda pada nomor 3 ini kalau kita sudah menyelesaikan penambahan bookmark, daftar isi, dan diterapkan pada bab 1 dan sampai bab 3. Lalu selanjutnya kita disuruh memecahkan file per bab 1 sampai dengan bab 5 dari memecahkan file per bab 1 sampai dengan bab 5 dari file full text PDF dengan menggunakan file extract page. Itu kita langsung ke sini, ambil full text, lalu ambil bookmarks, pilih, kita buka ini, buka dengan ini, bentar. Terlebih dahulu kita copy dulu teman. Kita klik kanan, salin, kita bawakan ke folder D yaitu extract page. Kita klik kanan, tempel, klik kanan, buka dengan Foxit. Teman-teman bisa melihat kita sudah menyelesaikan tugas akhir diplomat yaitu bookmarks. Jadi kita tekan pada bagian sisi kanannya itu ada salinan tempel. Terlebih dahulu kita perpanjang, dibagi tepat menjadi 3. Nah, di sini kita bisa dapat melihat semua halaman dari itu cover, daftar isi, daftar gambar, sampai dengan penutupan. Untuk memisahkannya itu terlebih dahulu kita
ambil Ctrl Shift, tahan. Kita lihat dulu bab satunya sampai halaman berapa. Sampai daftar tabel ini sampai halaman 9. Jadi kita shift, tekan panah samping sampai halaman 9. Jika sudah teman-teman melakukan sampai halaman 9, kita klik kanan, ambil extract page. Di sini teman-teman bisa melihat page-nya itu pada halaman 1 sampai 9. Lalu kita tekan OK. Kita ubah. Kita tekan file, save as, ambil extract page. Kita ubah. Halaman sampul dan halaman awal, simpan. Berarti teman-teman sudah menyelesaikan pada halaman sampulnya. Berarti kita ulang selanjutnya, yaitu bab satunya, yaitu halaman 10 sampai bab sebelum bab 2, yaitu sampai 30. 17. Jadi ambil halaman 10, shift, tekan Ctrl tengah panah samping sampai 17. Kalau sudah, klik kanan, extract page, oke. Tekan file, save as, ambil extract page. Lalu kita ubah menjadi bab 1, kita simpan. Sudah selesai, maka kita buat dari bab 2 sampai 18 sampai 30, shift, panah kanan sampai halaman 30. Sudah, klik kanan, extract page, oke, file, save, ambil extract page, dan ubah menjadi nama filenya jadi bab 2. Simpan. Oke. Lanjut seperti bab 3-nya dari 31 sampai 35. Save, panah kanan, klik kanan, extract page, oke, file, save as, ambil extract page, ubah menjadi bab 3, simpan. Bab 4-nya ada pada halaman 36 sampai 51. Save, panah kanan sampai kanan, extract page, oke, file, save as, ambil extract page, ubah menjadi bab 4, bab 1, simpan. Berarti teman-teman sudah menyelesaikan bab 4-nya. Bab terakhirnya dari bab 5-nya dari 51 sampai 56. Save, panah kanan, ke kanan, extract, oke, file, save as, ambil extract page,
Nama filenya kita ubah jadi bab 5 dan 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 daftar pustaka simpan. Maka teman-teman sudah menyelesaikan extract text. Itu sudah selesai pada pembagian halaman sampul bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5, yaitu ada 6 perpisahan. Maka kita sudah selesai melakukan memecahkan file dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kita tandakan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang disuruh combine file PDF yang terpisah untuk file terbuka dan file tertutup. File terbukanya itu terdiri dari cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, bab 1, bab penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan file tertutupnya bab 2, bab 3, dan bab 4. Kita save, bentar, wait, bentar kita tekan save, bentar, wait, bentar. Jika sudah, kita sambil kontrol, kita pilih yang yang terbuka. Lalu kita klik. Lalu kita klik kanan. Pilih tampilan opsi lainnya. Kita ambil combine file. Lalu terlebih dahulu kita susun file sampulnya paling atas, bab 1-nya nomor 2, bab 5-nya nomor terakhir. Kita ubah terlebih dahulu. Kita susun, lalu kita katakan combine. Maka kita sudah selesai melakukan combine pada file terbukanya. Nah, ini sudah selesai ya combine-nya, maka kita save file, save as, kita ambil kita ambil pada extract page. Kita ambil folder, kita ambil pada combine file PDF, file terbuka, kan. Nama filenya kita ubah menjadi sesuai dengan name skripsi
Skripsinya itu nimnya skripsi dari Alifah Hamidah, kita ambil nimnya, copy, lalu coba menjadi bab 1, bab 1, eh, bab 5, dan menutup, simpan. Lalu kita ambil lagi pada file untuk bab penutupnya bab 2, bab 3, dan bab 4. Save. Oke. Baik. Save. Klik kanan. Tempat opsi lain. Bentar. Bentar, wait. Bentar. Kita tekan klik kanan. Tambahkan opsi lainnya. Klik kanan. Tambahkan opsi lainnya. Combine. Kalau sudah berurutan, kita langsung combine. Ambil file, save as. Ambil combine file terbuka dan tertutup. Kita ubah dengan nama sama, yaitu nim dari Alifah Hamidah. Bab 2, bab 3, dan bab 4. Save. Namun untuk penamaan ini kita sesuaikan dengan repositori yang kita upload, yaitu misalnya repositori Uwin. Kita cari contohnya, kita ketik repositori Uwin. Repositori Uwin. Ambil, pilih. Ambil pada tahunnya, itu kita ambil 2025. Nah, di sini repositori ini untuk cover sampai daftar isi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 5 daftar pustaka itu dipisahkan untuk beberapa bagian. Itu kita sesuaikan dengan combine-nya. Berarti untuk tugas yang combine file PDF yang terpisah ini sudah selesai. Kita tandai terlebih dahulu. Berarti kita langsung pada menambahkan metadata file terbuka dan tertutup. Caranya kita masuk pada hasil ujian, ambil pada combine file PDF. Kita copy. Bentar. Klik kanan. Copy. Kita pindahkan kita bawa ke folder F terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka pada file terbuka. Kemudian kita klik file, klik properties paling atas,
Di sini kita diminta untuk mengubah deskriptif deskriptif description generalnya dari title, subject, creator, author, producer, dan keyboard. Nah, untuk title-nya ini kita copy dari judul skripsi, yaitu pengembangan koleksi di Perpustakaan MTSS Silawai Tengah, Kabupaten Pasaman Barat. Kita bawa copy, kita ubah pada title. Jika sudah, subjek ini kita lakukan pada ilmu perpustakaan. Kita ubah di ilmu perpustakaan karena ini tergantung pada perpustakaan. Ilmu perpustakaan titik koma skripsi. Untuk kreatornya ini adalah tempat untuk kita membuat file tersebut. Misalnya kita menggunakannya pada Microsoft Microsoft Office Word. Kemudian untuk autornya ini itu adalah penulis skripsinya ini, yaitu Alif Hamidah. Ini kita copy, kita bawa pada author. Untuk produser ini tempat kita melakukan penerbitan. Untuk menjadikannya PDF atau melakukan hal-hal lain, yaitu kita menggunakan Foxit PDF editor. Untuk keyboardnya ini kita ambil pada kata kunci dari skripsi ini. Kita cari pada bagian abstrak, yaitu ada pengembangan koleksi dan perpustakaan. Jadi kita buat pengembangan koleksi dan perpustakaan. Pengembangan koleksi perpustakaan. Maka kita sudah selesai melakukan description general. Lalu kita tekan home, lalu kita save. Maka kita selesai melakukan pada file terbuka. Untuk file tertutupnya kita lakukan hal seperti sebelumnya, yaitu klik kanan, buka dengan Foxy PDF, ambil file, pilih properties. Kita lakukan title-nya itu judul skripsi. Kita ambil pengembangan koleksi, salin. Subjeknya ini kita buat ilmu perpustakaan titik koma skripsi. Lalu kreatornya ini Microsoft Office Word. Untuk autornya Alif Hamidah.
uh, Worksheet PDF editor. Untuk kata kuncinya itu ada pengembangan koleksi dan perpustakaan. Pengembangan koleksi dan perpustakaan. Pengembangan koleksi perpustakaan. Lalu kita sudah menyelesaikan description general pada file tertutup. Kita ambil home, kita save. Jadi kita sudah selesai untuk mengeceknya. Kita bisa membuka bentar, berarti kita sudah selesai melakukan menambahkan metadata pada file terbuka dan tertutup. Lalu kita disuruh itu mengatur initial view dengan navigasi bookmarks menjadi muncul secara otomatis. Caranya kita buka file, folder, kita copy dahulu, salin, kita ubah ke folder G, kita buka pada file terbuka terlebih dahulu. Ketik file, kita hapus bagian ini terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak. Kita ambil pada bagian file, properties, ambil initial view. Di sini navigationnya kita ubah menjadi bookmarks, panel, and page. Windows optionnya kita checklist, yaitu display document title, lalu kita home, lalu kita save. Sudah selesai. Lalu kita lakukan pada file tertutup. Buka dengan Worksheet. Ambil pada file properties, ambil initial view, ubah pada navigationnya itu menjadi bookmarks, panel, and page. Windows optionnya kita ubah menjadi display document title, home, save. Jadi kita sudah selesai melakukan perubahan. Untuk melihat perubahan tersebut, kita bisa melakukan pada pembukaan pada file lain. Misalnya kita buka dengan menggunakan buka Firefox. Nah, sini sudah langsung muncul filenya. Otomatis. Jadi kita sudah selesai mengatur interview secara otomatis. Buat kita kasih tanda terlebih dahulu. Selanjutnya kita suruh untuk H1 menambahkan security password dan batas dokumen, di mana maka pemustaka tidak bisa mencetak, mengedit, atau mengcopy file kita. Ini biasa dilakukan oleh di perpustakaan seluruh Indonesia. Dengan cara kita langsung ke folder hasil ujian tadi, buka
mengatur initial view PDF, lalu kita copy, save, lalu ke kanan, salin, kita bawa pada H1. Bentar. Kita buka dulu terlebih dahulu file terbuka. Di kanan buka dengan Worksheet. Lalu kita ketik pilih protect, ambil security dokumen. Ini ada bookmarksnya. Security dokumen. Kita ambil password protect. Lalu kita ambil centang add dokumen. Oke, kita buat seperti nama saya sendiri, yaitu Najwa untuk input passwordnya. Kita ulang lagi passwordnya, converse, yaitu Najwa. Ini tergantung pada perpustakaan atau instansi tertentu. Lalu kita ambil permission, checklist pada bagian atas, lalu tekan OK, lalu tekan OK. Oke. Maka kita sudah selesai melakukan pada file terbuka. Lalu kita simpan. Home, simpan. Lalu kita lakukan pada hal yang sama untuk file tertutup. Buka dengan ambil protect, ambil secure dokumen, password protect, centang pada dokumen restriction setting. Oke. Saya buat seperti yang tadi, yaitu Najwa, password confirmation-nya Najwa, permission-nya kita centang, lalu kita tekan OK. Oke, baru kita save. Maka di sini kita secara langsung perpustaka tidak dapat mengcopy, mengedit, ekspor, print, refer, tetapi bisa melihatnya pada bagian file di sisi kiri. Lalu berarti kita berhasil untuk menambahkan security password dan batasan dokumen. Mari kita kasih tanda terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada H2, yaitu mengkonfirmasi file PDF ke format PDF A, 1B, 2B, 3B. Caranya kita lakukan, ambil ke folder hasil ujian, ambil pada G, soalnya hal satu ini kita tidak bisa mensalin atau mengcopy karena kita sudah melakukan kata sandi atau sudah kita kunci, maka tidak bisa. Buka G, kita untuk foto bukanya kita klik Worksheet, bentar. Lalu kita ketik file, save as, kita pilih, kita cari yaitu kita ambil ini dulu, kita ambil folder, kita ambil H2, lalu kita ubah, simpan sebagai jenis file ini, kita ubah menjadi PDF A, ambil setting,
kita ambil aja, save as PDF A2B, lalu, saya tekan enter, simpan, saya tunggu apakah berhasil tidak. Kalau misalnya belum bisa keluar ini, bisa menggunakan, PDF yang lain atau yang di bawahnya. Begitu kita lakukan pada lalu kita pada yang lain, bentar. Hmm. Kita lakukan pada penutup, file tutup, kita lakukan seperti tadi, buka dengan versi PDF, kita ambil file, save as, ambil H2 convert PDF A, lalu kita ubah filenya ini menjadi PDF A, kita ambil settings, kita masih ambil bagian save as PDF, lalu kita tekan enter, lalu kita simpan, kita tunggu, dan berhasil. Di sini saya sudah berhasil melakukan semua tahapan ini. Lalu terlebih dahulu kita kasih warna dulu kalau kita sudah menyelesaikan alternatif H2-nya itu mengkonfirmasi file PDF ke format PDF A, 1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dokumen digital dan akses jangka panjang. Maka di sini teman-teman bisa melihat dapat melihat isi yang telah saya lakukan dari Converse PDF, yang bagian sisi kanan, lalu watermark logo PDF. Di bagian sisi kanan kita teman-teman bisa melihatnya sudah melakukan logo UIN, bookmarks, bookmarks, sudah saya lakukan sampai bab 3 sudah saya lakukan, dan begitupun sampai ekstrak combine PDF, materi data PDF, mengukur initial view PDF, H1 security password yang sudah saya kasih kata kunci, dan mengatur convert PDF saya lakukan. Bab 1, bab 5, penutup, bab 2, bab 3, dan bab 4. Baik, ini segitu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.